Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Adisa Putra dari kampus UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Sosiologi Agama NPM 2031050220 angkatan 20. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen sosiologi pendidikan yang dimana konten kreator dengan berjudulkan ragam gejala sosial dalam masyarakat. Baik teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu gejala yang ada dalam masyarakat? Gejala sosial dalam masyarakat adalah masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Gejala sosial tersebut termasuk fenomena yang ada di masyarakat. Gejala sosial diartikan sebagai sebuah peristiwa atau proses yang sering terjadi di lapisan masyarakat. Baik tradisional maupun modern, suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena adanya perilaku individu dan terlibat di dalamnya yang saling terkait. Begitu teman-teman. Gejala sosial muncul dari berbagai masalah sosial tentunya, baik yang berasal dari individu maupun kelompok. Gejala sosial merupakan gejala yang menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, antara lain mencakup gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, dan gejala moral. Gejala sosial memiliki sifat dan berkarakteristik yang masing-masing, seperti kompleks, beraneka ragam, dan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Seperti halnya setiap gejala antara yang mencakup ekonomi, politik, gejala budaya, dan gejala moral. Dengan berbagai aspek kehidupan manusia, beberapa contoh gejala dalam masyarakat diantaranya kemiskinan, kejahatan, terus peperangan, kewirausahaan, dan persamaan gender. Di setiap gejala sosial menjadi dampak sekaligus penyebab dari gejala sosial yang lain. Faktor penyebabnya bisa terjadi gejala sosial bisa berasal dari berbagai aspek kehidupan manusia. Ya, tadi seperti ekonomi, sosial budaya, politik, psikologis, politik, dan agama. Nah, dan untuk faktor-faktornya sendiri yang menjadi penyebab gejala sosial dapat berasal dari berbagai aspek kehidupan manusia, seperti gejala sosial yang ada dalam beberapa sumber kali ini yang saya bahas. Yang pertama, faktor kultural, yaitu dari nilai yang tumbuh dan berkembang dalam
lingkungan masyarakat atau budaya yang dipegang oleh masyarakat sejak lama. Yang kedua, tentunya faktor struktural. Faktor struktural ini yaitu keadaan yang mempengaruhi suatu pola tertentu atau pola hubungan antara individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Yang ketiga ada faktor ekonomi, seperti halnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial itu dapat menjadikan suatu gejala masyarakat yang turun-temurun kayaknya, karena banyak sekali faktor gejala yang melibatkan kemiskinan, pengangguran. Sekarang kan emang zamannya susah mencari kerja, dan faktornya ekonomi itu salah satunya penunjang untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Faktor yang keempat, faktor sosial, seperti perbedaan status sosial, terus ketidakadilan sosial dan ketidakseimbangan sosial. Seperti halnya status sosialnya, misalnya orang kaya ini lebih maju gitu pemikirannya daripada orang yang maksudnya miskin gitu. Ini menjadikan perbedaan status sosial yang tidak adil tentunya dalam gejala sosial di dalam masyarakat. Artinya tidak ada keseimbangan dalam perbedaan sosial tersebut. Yang kelima, faktor budaya. Faktor budaya ini seperti perbedaan budaya, konflik budaya, dan perubahan budaya yang ada terjadi di dalam masyarakat tersebut. Yang keenam yaitu faktor psikologis, seperti gangguan jiwa, gangguan mental gitu, kecanduan, dan perilaku menyimpang tentunya. Yang ketujuh seperti faktor politik, seperti halnya korupsi, praktek politik uang atau penyuapan uang, dan ketidakstabilan politik itu terjadi. Sering kali teman-teman melihat di TV berita-berita penyuapan uang, korupsi, dan lain-lain. Itu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat. Yang ke-8 yaitu faktor agama. Faktor agama ini seperti fanatisme agama dan intoleransi agama dan konflik agama yang terjadi dalam masyarakat. Berikutnya ada ragam gejala yang terjadi dalam masyarakat. Didiskriminasikan gender terjadi ketika seorang diperlakukan kemiskinan. Masyarakat yang miskin akan menimbulkan gejala sosial seperti halnya mencuri, kriminalitas itu, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, masalah remaja ini banyak sekali kita temukan di setiap kenakalan remaja ini sangat mencemaskan bagi kaum muda. Tentunya ketika salah menggunakan narkoba itu tawuran dan
kebut-kebutan di jalan itu menjadikan siswa-siswa atau murid yang sangat menyedihkan bagi kita semua. Artinya guru yang mendidiknya itu merasa gagal bahwa muridnya seperti itu, melakukan seperti itu. Yang selanjutnya kejahatan ini contohnya seperti begal, merampok, mencuri, itu dapat merugikan dirinya dan masyarakat tentunya. Dan ada gejala sosial yang terjadi akibat konflik antar negara yang dapat menimbulkan permasalahan yang sangat besar dalam suatu negara. Yang selanjutnya, diskriminasi gender ini tidak adil karena jenis kelaminnya, model pakaian yang berubah cepat. Gejala sosial ini juga terjadi akibat adanya perubahan mode yang terjadi dengan cepat. Pelanggaran lalu lintas juga seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, terus mengemudi dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, meningkatnya pengangguran itu gejala sosial yang akibatnya adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sekarang itu minim sekali lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran di Indonesia ini. Tentunya untuk mahasiswa, tentunya untuk murid-murid yang sudah lulus dari sekolah itu bisa saja mereka melanjutkan untuk bekerja. Itu kan sulit untuk mencari kemana kerjaan tersebut. Itu makanya terjadi gejala sosial yang akibat ketidakseimbangan tadi dalam produksi dan pemerintahan. Yang C ini, dampak gejala sosial terdapat pada individu dan keluarga. Gejala sosial dapat memberikan dampak negatif. Gejala sosial pada individu dan keluarga yang ditemukan dalam hasil pencarian yang saya temukan dapat berupa perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini gejala sosial yang dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang atau biasa disebut juga sebagai penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ini contohnya seperti tingginya tingkat kemiskinan dapat menyebabkan kasus pencurian. Itu. Selain itu juga kurangnya akses terdapat pendidikan dapat menyebabkan kenakalan remaja dan tindakan asusila. Dan selanjutnya, konflik dan kekerasan. Ini dapat menyebabkan gejala sosial yang meningkatnya konflik yang mengarah pada kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Konflik sosial yang dimaksud ini juga dapat berupa tawuran, peperangan, perebutan wilayah dan kekuasaan yang berada di sumber daya alam dan sebagainya. Konflik sosial ini dapat disebabkan oleh gejala sosial seperti kemiskinan tadi dan tingkat pengangguran. Yang selanjutnya, permasalahan sosial. Contohnya, permasalahan sosial ini di sini juga memiliki arti sebagai gejala atau fenomena yang muncul dan dalam kehidupan masyarakat.
permasalahan sosial dapat menghambat pencapaian tujuan di organisasi sosial. Di dalam masyarakat tidak dapat mengatur hubungan antara individu dan dalam menghadapi ancaman dari luar. Permasalahan sosial dapat memunculkan kejahatan atau kriminalitas, dapat membuat hilangnya rasa aman dan nyaman. Kejahatan, adanya perubahan sosial atau ekonomi, masalah kependudukan, kesulitan ekonomi, pemerintahnya yang lemah, dan korupsi, kolusi, dan nepotis, gangguan kesehatan mental, dan kasus pola asuh yang keliru. Kekerasan dalam rumah tangga ini ada juga. Dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh suami atau istri, terdapat pasangan masing-masing, atau terdapat anak, anggota keluarga yang lainnya, dan sebagainya. Tindakan kekerasan ini dapat memberikan dampak negatif bagi perseorangan atau kelompok ataupun keluarga, seperti trauma, depresi, dan gangguan kesehatan mental nantinya. Yang selanjutnya, kurangnya interaksi sosial. Kurangnya interaksi sosial ini dapat mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Secara eksplisit memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial. Salah satu faktor penyebabnya kurangnya masyarakat sosial adalah adanya emosi dan tidak percaya terhadap lingkungannya sendiri. Bahkan dalam lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, dan lingkungan kerja, komunikasi dan interaksi itu dalam sebuah keluarga dapat berkurang maupun terkesan lebih egois dan individualis. Yang kedua, gejala sosial dapat menciptakan gesekan di masyarakat dan dapat memicu terjadinya perubahan sosial. Namun selain itu, dampak negatif seperti tawuran, kemiskinan, gejala sosial juga menimbulkan dampak positif di masyarakat. Adapun beberapa dampak positif dan negatif dari gejala sosial tersebut. Dampak positif yaitu ada beberapa ini, namun mungkin saya akan menerangkan dikit. Munculnya nilai dan norma baru. Yang kedua, memberi pelajaran pada masyarakat akan pentingnya hidup berdampingan dan menghormati keanekaragaman masyarakat, keanekaragaman budaya di masyarakat. Munculnya kerukunan antara umat beragama yang berujung pada terwujudnya kebebasan beragama. Yang ketiga, upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini dapat terjadi pada gejala sosial yang dapat menanggulangi gejala sosial tersebut. Dilakukan dengan berbagai cara, dengan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi gejala sosial tersebut. Di sini ada 10 pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, pengadilan sosial. Dalam pengadilan sosial tersebut merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengatasi dampak gejala tersebut. Yang kedua, mengembangkan industri kecil di pedesaan. Upaya tersebut dapat mencegah kemiskinan rakyat di desa, meratakan pembangunan, dan mencegah terjadinya arus urbanisasi dan perpindahan dari desa ke desa.
dari desa ke kota. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai seperti kayak halnya kepribadian, etika, moral dapat dilakukan oleh pemuka agama dan dipimpin masyarakat RT RW. Yang keempat itu sanksi sosial. Sanksi sosial ini dapat diterapkan bagi individu melakukan perilaku menyimpang. Yang kelima, ada peran lembaga sosial. Sebuah lembaga atau sebuah institusi sosial juga berperan dalam mengatasi perilaku menyimpang terjadi di masyarakat. Yang keenam, penyuluhan dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang langkah-langkah pencegahan masalah sosial yang timbul di masyarakat. Yang ketujuh, memberikan kartu asuransi. Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk pencegahan masalah sosial di Indonesia ini. Yang ke-8, meningkatkan mobilitas kerja. Yang ke-9, pengajaran dan pengalaman etika moral. Yang D, membangun sikap kritis terhadap gejala sosial. Ini merupakan hal yang paling penting di era zaman sekarang itu. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan membangun sikap kritis. Membangun sifat individu, sikap yang harus diterapkan, sering kita lakukan di setiap harinya. Seperti kayak sering bertanya, menguji asumsi, dan memulai sikap yang peka akan lingkungan sekitar. Selain itu juga sikap kritis harus dimulai dengan mengikuti perubahan zaman atau suatu fenomena yang terjadi di tanah air ini, di Indonesia tentunya. Namun juga harus diikuti dengan memberikan solusi maupun saran. Mahasiswa ini sebaiknya membangun sikap yang kritis untuk membangun wawasan dan membentuk karakter yang jadi lebih baik, bijak, dan menghadapi masalah. Dalam membangun sikap juga, kita juga harus memiliki kerendahan hati yang terbuka, membuat orang itu mengikuti sikap kita gitu, yang rendah hati dan tidak sombong tentunya. Kekurangan kita di saat menghadapi pada bukti yang meyakinkan bahwa ide dan pendapat kita itu salah. Tentunya dengan cara membangun budaya yang kritis, mahasiswa yang merupakan agen perubahan dapat mempersiapkan bangsa Indonesia ini untuk mampu menghadapi ancaman dan kekuatan yang besar di dunia ini di masa yang akan datang. Meningkatnya rasa tanggung jawab yang individu dalam mengatasi gejala sosial ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antara lain, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, sebagai berikut. Pendidikan dan kesadaran. Ini memberikan pendidikan dan kesadaran tentang gejala sosial dan dampaknya pada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan untuk
keterampilan komunikasi dan efektif manajemen konflik atau keterampilan kepemimpinan. Yang kedua, membangun kepedulian, membangun rasa empati dan kepedulian kepada orang lain itu hal yang sangat perlu dilakukan dengan mengajarkan nilai-nilai normal seperti kejujuran, toleransi, dan saling menghargai. Yang selanjutnya, mendorong partisipasi dapat aktif individual dalam kegiatan sosial dan lingkungan tentunya. Misalnya mengajak masyarakat untuk bergabung dalam kegiatan lingkungan, seperti halnya gotong royong membersihkan lingkungan itu dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Yang berikutnya, memberikan dukungan ini seperti motivasi kepada individu untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi dan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan. Dengan meningkatnya rasa tanggung jawab individu ini dalam mengatasi gejala sosial, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan, serta dapat mencegah dan mengatasi gejala sosial yang ada di masyarakat Indonesia ini. Yang gejala sosial masyarakat kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Untuk mengatasinya, ada beberapa cara, solusi, dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi gejala sosial ini. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran ini adalah kunci untuk mengatasi gejala sosial. Baik pendidikan dan kesadaran yang tingkatnya dapat membantu masyarakat memahami dampak negatif dari gejala sosial yang mengambil tindakan untuk mengatasinya. Yang selanjutnya, penguatan keluarga adalah unit kecil yang dari masyarakat, dan memperkuat keluarga dapat membantu gejala sosial tersebut. Yang selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi. Ini sangat membantu ya. Masalahnya seringkali menjadi penyebab utama dari gejala sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi ini dapat membantu juga mengatasi gejala sosial. Kita dapat melakukannya dengan melalui program-program yang mendukung pengembangan keterampilan, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi di masyarakat. Yang selanjutnya ada penegakan hukum, membantu untuk mengatasi gejala sosial ini. Penegakan hukum sangatlah tegas, dapat memberikan efek jera tentunya, dan mencegah terjadinya gejala sosial tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga video ini menjadi manfaat pembelajaran bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.